Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Septia Utami sebagai moderator, lalu ada rekan saya. Saya Dwi Amrina Sari sebagai penyaji. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembelajaran adalah proses belajar di mana di dalamnya terdapat interaksi, bahan, dan penilaian. Dalam pembelajaran di kelas, guru mengajarkan bahasa Indonesia sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, yakni yang pertama kompetensi pedagogi, lalu yang kedua kompetensi sosial, ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi profesional. Lalu dilihat dari hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat dan konsep dasar tentang belajar diterapkan, guru mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Karena fungsi utama pembelajaran adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya belajar dalam diri peserta didik. Belajar dan pembelajaran satu sama lain memiliki keterkaitan substantif dan fungsional. Keterkaitan substantif belajar dan pembelajaran terletak pada simpul terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu. Keterkaitan fungsional pembelajaran dengan belajar adalah bahwa pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar, atau dengan kata lain belajar merupakan parameter pembelajaran. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua proses belajar merupakan konsekuensi dari pembelajaran. Lalu ada teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori nativisme, lalu yang kedua, teori kognitivisme, lalu yang ketiga, teori behaviorisme, yang keempat, teori konstruktivisme, dan yang terakhir, teori fungsional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Septia. Di sini ada prinsip pembelajaran bahasa. Yang pertama itu ada prinsip konstekstual atau Contextual Teaching dan Learning atau CTL, merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengkaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Lalu ada prinsip integritas. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxan yang mengatakan bahwa suatu sistem tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lain saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi subsistematis. Bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Lalu kemudian ada prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan kurikulum 2004 adalah agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Kemudian ada prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, terima kasih kepada saudari Dwi Amrina yang telah menjelaskan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dari penjelasan kami tadi, bahwa pembelajaran sebagai suatu konsep pedagogik yang secara teknis dapat diartikan sebagai upaya sistematik dan sistemik untuk menciptakan lingkungan belajar yang potensial, menghasilkan proses belajar yang bermuara pada perkembangnya potensi individu sebagai peserta didik. Sarannya, guru bahasa Indonesia harus menjalankan fungsi pendidikan secara baik dan benar, agar pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan dalam penjelasan materi, dalam kesiapan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.